Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, summa ila hadratil mu'allifatil kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa syarah hadzal kitab al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami, summa ila hadratil Syekh al-Kiram wa al-Mufti Muhammad Johari Jawawi wa murabbi ruhina Haji Ahmad Sadiq Jami susun summa hadratin abana wa ummahatina radhiyallahu anhu wa ghafara anhum wa yasirhum wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ad-darajatu fa ifsa'us salami. Kita melanjutkan yang minggu lalu. Ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang membinasakan. Sekarang masuk 3 perkara yang bikin terangkat derajat. 3 perkara yang bikin terangkat derajat. Yang pertama adalah ifsya'us salami, menebarkan salam. Menebarkan salam itu gampang ngucapin salam. Ngucapin salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi pahalanya lebih besar yang sunnah daripada yang wajib. Ini ibadah yang agak beda dengan yang lain. Biasanya kan ibadah wajib lebih besar pahalanya, tapi khusus salam lebih besar yang sunnah daripada yang wajib. Lebih besar yang mengucapkan terdahulu daripada yang menjawab. Aini harus salam bainan nasi bi antas 5 alaman arrafathu wa malam ta'rafahu. Mengucapkan salam kepada siapa? Kepada siapa saja, baik yang dikenal maupun yang enggak dikenal. Kita mengucapkan salam dari dikenal enggak apa-apa. Assalamualaikum. Misalnya ibu-ibu pergi kemana mau tanya alamat, Assalamualaikum, maaf Bu, mau tanya di rumahnya ini. Kita padahal nggak kenal, nggak apa-apa kita mengucapkan salam. Dan terlebih mengucapkan salam kepada orang yang nggak senang sama kita. Mengucapkan salam kepada orang yang lagi ada tanda-tanda tidak tegur sapa. Maka kita harus ngawali dengan bacaan ucapan salam. Perkara nanti ucapin salam gak dijawab, insya Allah kalau sering diucapkan orang Islam pasti lama-kelamaan jawab. Walaupun nanti jawabnya gak enak ya. Assalamualaikum, lama misalnya. Tapi kan jawab salam walaupun gak enak ucapan salamnya. Lama-kelamaan akan lentur, lama-kelamaan akan hatinya akan luluh. Yang kedua, wa'id ana mutta'am lidhaifi wal ja'i. Yang kedua, memberikan makan kepada tamu atau kepada orang yang lagi lapar. Jadi termasuk akan mengangkat derajat adalah senang bersedekah makanan kalau punya tamu. Jadi kalau punya tamu, ya sebisa mungkin kita menghormati. Kemarin kita ngaji di masjid, wa may yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka dia pasti akan menghormati tamunya. Menghormati dengan apa? Dengan semampu kita, dengan sebisa kita. Kita ada tamu, menghormatannya mampu hanya air putih, ya tidak apa-apa air putih, yang penting apa yang kita mampu kita keluarkan.
Kalau tidak punya apa-apa, apa ya, air putih aja nggak punya, ya paling tidak kita senyum dengan baik. Ya, senyum. Sodako senyum. Kan katanya Rasulullah, tabasumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di depan saudaramu yang muslim adalah sodako. Wal jai'in, dan bersedekah sama orang yang lapar. Maksudnya bersedekah sama orang yang lapar ini, ibu, kita bersedekah sama orang yang tidak mampu, orang yang miskin. Jangan nunggu diminta. Kalau ini orang tidak mampu, ini bisa jadi tiap hari dia kesulitan yang dimakan, maka dikirimin makanan. Boleh berbentuk makanan yang sudah matang, boleh berbentuk makanan yang masih belum dimasak, atau mentahnya apa, berbentuk uang misalnya, tidak apa-apa. Tapi ini yang sangat mengenal sekali, ya. Orang itu akan senang hatinya ketika dia dalam kondisi perutnya lapar, kemudian dikirimi makanan. Itu senang sekali, daripada masih menerima uang atau menerima sembako lah. Ini kalau lagi lapar perutnya, nasi, dikirim nasi, itu semuanya luar biasa. Maka orang yang sedang bersedekah makanan, baik kepada tamu maupun kepada orang lapar atau kepada siapa saja, pokoknya bersedekah makanan, maka akan mengangkat derajatnya. Ini menurut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wassalatu billaili wan nasu niyamun. Salat malam ketika umumnya orang pada tidur. Ay at-tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi ladzatin naumi. Maksudnya salat malam adalah salat tahajud yang dilakukan di tengah malam, di saat orang lain lagi nikmat-nikmatnya tidur. Jam 2, jam 3, boleh ya tidur ya. Apalagi habis capek-capek jam 11 baru tidur. Ini jam 2, jam 3 itu enak-enaknya tidur. Apalagi musim dingin ya. Musim dingin, hujan ya. Kadang masih sudah sholatu wassalamu alaikum, harus keluar bertulis selimut. Ini sholat malam ini. Waktu itu pernah saya sampaikan, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang jaga sholat malamnya. Jadi orang yang istiqomah sholat malam, sholat tahajud hatta 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat istiqomah, maka akan dapat fadl dari Allah besok dari kiamat, yaitu masuk surga tanpa hisab. Ini orang yang istiqomah sholat tahajud. Tak kuat, ya, harus dicoba, harus dipaksain. Pertama sudah dipaksain, nanti kalau sudah kebiasaan atau sudah dipaksa, lama-lama menjadi biasa. Emang kalau orang tidak pernah sholat tahajud ini melihat orang bisa bangun malam itu heran, langka. Gagal jangka kok bisa ya jam 3 sudah bangun. Kalau yang sudah terbiasa, biar tidak ada apa-apa jam 3 tetap bangun, 3, setengah 3 tetap bangun, karena biasa. Wa amal kafaratu, adapun 3 perkara yang dapat menghapus dosa. Ini kata Rasulullah, ada 3 perkara, barusan 3 perkara yang mengangkat derajat, sekarang 3 perkara yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah. Allati adatha antamku al-khati'ata. Yani kalau kita melakukan 3 perkara ini, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Apa 3 perkara ini? Fa isbagul wudu'i fi sabarati, menyempurnakan wudu di saat musim dingin. Jadi musim dingin, kalau di sini sedingin-dinginnya masih mending ya. Kita wudu malam-malam, tak waktu sholat malam mau wudu,
masih enak aja. Tapi kalau di Bedugul, jangan dah sholat malam, siang aja nyentuh, rasanya sebadan kena air semua. Ini ya. Lah ini yang luar biasa, tapi orang-orang Bedugul mungkin karena sudah biasa, ya buktinya biar musim dingin, airnya dingin, sana anaknya banyak-banyak ya. Berarti sudah biasa. Sama di rumah saya, di rumah istri saya, Masya Allah, dingin sekali. Kok bisa air kayak es, dingin sekali. Tapi kadang saya ini ekstrim. Ada mau sholat subuh mandi. Orang sana ya kan, subuh mandi. Ini jadi kalau kondisi seperti itu, kalau tetap menyempurnakan wudunya, maka hal seperti itu akan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, wa naqlul aqdami ila jama'ati. Yang kedua, melangkahkan kakinya menuju sholat jamaah. Ya. Jadi setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diampuni dosa. Jadi orang yang melangkahkan kakinya untuk ke masjid melakukan sholat berjamaah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini bagi kaum laki-laki. Orang laki-laki ini sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi menurut Imam Nawawi itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti kan wajib berarti. Cuma bedanya kalau ada yang sudah melakukan, sudah gugur kewajibannya. Tapi ada yang mengatakan juga sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi kaum laki-laki. Malah ada keterangan Rasulullah pernah bersabda, la sholata liman jarul masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sholatnya orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali dia sholat di masjid. Jadi orang-orang yang tetangga masjid kok sholatnya nggak di masjid, ini rawan, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Tapi ini khusus orang laki-laki. Kalau orang perempuan enggak. Orang perempuan ke masjid dapat pahala, nggak ke masjid nggak dicacat sama agama. Apalagi orang perempuan yang punya tanggung jawab di rumah, malah lebih utama sholat di rumah. Misalnya dengar adanya, ntar lagi suami mau pulang kerja, sudah waktunya makan, ini belum tak natakin makan suami, pahalanya lebih besar daripada berangkat ke masjid. Atau punya anak kecil, ya, lebih baik sholat di rumah menjaga anak daripada ditinggal ke masjid atau dibawa ke masjid kemudian ribut di masjid. Apalagi kalau sekarang sih mending punya pakai pampers, ya ke masjid tidak pakai pampers kemudian kencing, masalah. Ya makanya orang perempuan ini oleh agama tidak ditekankan, tidak dipaksa. Bahkan kalau para gadis-gadis, orang wanita-wanita yang masih cantik-cantik, kalau ibu-ibu kan cantik dulu ya, dulu cantik. Ada orang ditanyain, Pak, senang zaman Soeharto apa zaman Jokowi? Tapi senang zaman Soeharto. Kenapa? Ya zaman Soeharto istri saya masih cantik. Ini ya. Jadi kalau orang yang cantik, yang masih takut menimbulkan fitnah. Fitnah itu maksudnya apa? Fitnah itu bukan fitnah omongan, tapi yang maksudnya fitnah itu ada orang laki-laki yang akhirnya salah niat, atau niatnya benar sampai di masjid matanya pelorok-pelorok misalnya begitu. Maka kalau seperti itu, bahkan kata Rasulullah, orang perempuan yang seperti itu lebih utama sholat di rumah 100 kali lipat daripada sholat di masjid. Tapi ada yang salah paham, ya.
mendengar keterangan ini kemudian mengatakan bahwa nggak boleh perempuan ke masjid, nggak boleh ya, tetap dianjurkan, apalagi sudah tua dianjurkan. Dulu zaman Rasulullah juga ada perempuan yang sholat jamaah di masjid dan Rasulullah nggak melarang. Tapi kalau orang laki-laki nggak sholat di masjid ditanya Rasulullah sering loh, kok nggak kelihatan ini kemana, kok nggak pernah kelihatan? Lagi ini ya Rasul, coba kasih tahu suruh ke masjid. Sampai pernah Sayyidina Umar berkata gini, saya itu pingin keliling-keliling kampung, siapa yang nggak sholat jamaah saya bakar rumahnya. Saking pentingnya sholat jamaah. Yang ketiga adalah wantidaru sholat ibadah sholat diistiha di masjid wa mislahu nidaru kulli khair, menunggu sholat setelah sholat. Jadi ibu-ibu misalnya di masjid sholat maghrib, kemudian nggak kemana-mana sampai tunggu adzan isya, diam di masjid. Tentunya namanya diam di masjid ya niat itikaf, diisi dengan baca Al-Quran, diisi dengan zikir, atau diisi dengan itikaf tidak baca apa-apa, pokoknya diam aja di masjid, melamun misalnya di masjid. Ya tetapi yang ditunggu sholat ini, selama dia menunggu, selama itu pula Allah menghapus dosa-dosa. Ya, intidurus sholat ibadah sholat. Apalagi dipakai zikir ya. Kan sebenarnya antara maghrib sampai isya itu sebenarnya waktu mustajabah, waktu ibadah yang sangat dianjurkan. Makanya kalau ada orang nggak punya kegiatan ingin ibadah, ingin sholat, maka dianjurkan namanya sholat awabin, sholat antara maghrib sama isya. Dan kita alhamdulillah ibu-ibu punya kegiatan antara maghrib dengan isya, kegiatan majelis taklim. Ini jauh lebih utama ya. Kita duduk di dalam majelis ilmu jauh lebih utama daripada kita duduk hanya zikir masing-masing. Hanya zikir. Kenapa? Karena kalau zikir itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri, tapi kalau ilmu manfaatnya bisa kepada orang lain. Wal maqamatu atasiatu, maqamah yang ke 9, qala Jibril alaihissalam. Jadi itu sudah selesai babnya. Rasulullah menerangkan 3 perkara yang bikin selamat, 3 perkara yang bikin binasa, 3 perkara yang bikin terangkat derajat, dan 3 perkara yang bikin diampuni dosanya. Sekarang pindah ke maqalah yang lain. Maqalah yang ke-9, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah kamu semaumu, sesuka hatimu, maka ketahuilah sesungguhnya kamu akan mati. Li'anna akhirul hayyi mayyitun, karena akhir dari kehidupan pasti ada kematian. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ini pesannya bukan ke Rasulullah sebenarnya, ke kita pesannya. Hiduplah kamu sesuka hatimu, mau kemana aja, mau maksiat silakanlah kamu maksiat. Tapi ingat kamu akan mati, dan apa yang kamu lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi disuruh isma syi'ta, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Ini bu yang dinamakan, ini namanya bahasa majas. Jadi kalimatnya perintah, tapi yang dimaksud adalah larangan. Jadi kalimatnya kalimat amar, tapi wa maqsuduhu fi kalimatin nahi. Jadi isinya perintah, tapi yang maksudnya adalah melarang. Jadi maksudnya malaikat Jibril, janganlah kamu hidup sesuka hatimu, hidup sesuai dengan aturan agama. Sama lah ibu-ibu kalau lagi marah sama anaknya, anak mainan di pinggir jalan aja, marahnya gini, ya terusin mainan di jalan, terusin.
Ini maksudnya bukan nyuruh, maksudnya itu jangan mainan di jalan. Ini yang dimaksud perkataan malaikat Jibril seperti itu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan mencintailah kamu kepada siapa saja sesuka hatimu, tapi ingatlah kamu akan berpisah. Ai mufarraqatu man syi'ta bil mauti, yakni kamu pasti akan dipisahkan kepada siapapun, dipisahkan bil mauti dengan kematian. Maksudnya apa? Maksudnya ini perintahnya, ini maksudnya jangan sampai kita mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Allah, melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai cinta kita kepada siapapun mengalahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cinta kepada makhluk pasti akan berpisah. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah akan dibawa sampai ke akhirat. Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah di dunia ini nanti akan membawa maslahah di akhiratnya. Kemudian wa'mal masyita fa innaka mujziyun bihi. Beramallah sesuka hatimu, maka sesungguhnya engkau akan dibalas sebab amal perbuatanmu. Ini lebih jelas ya. Jadi perbuatlah kamu semaumu, tapi kamu harus ingat bahwa perbuatanmu nanti akan dibalas. Li'annal ibadah majziyuna bi a'malihim, inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Sesungguhnya seluruh umat manusia amal perbuatannya nanti akan dibalas. Kalau amal perbuatannya baik, dibalas kebaikan. Kalau amal perbuatan buruk akan dibalas keburukan. Apa yang kita lakukan nanti kita akan melihat. Di mana diceritakan di dalam surat Az-Zalzalah ini, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik maka dia akan melihat amalnya. Barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu apa? Kalau orang dulu zarrah itu dimaknai biji bayam, karena paling kecil biji bayam. Kalau ada yang lebih kecil daripada biji bayam, itu bisa dipakai perumpamaan. Sebesar apapun perbuatan kita, kalau baik akan kita melihat pahalanya, kalau buruk akan melihat siksanya. Nah, dengan ayat yang seperti itu, maka tentunya harus menjadi renungan bagi kita. Hati-hati kalau kita berbuat jelek kepada orang lain mungkin tidak bisa balas. Mungkin karena kita orang kaya, mungkin karena kita orang berpengaruh, mungkin karena kita orang pintar, mungkin karena kita orang tua. Kemudian orang yang kita salahi tidak bisa balas apa-apa. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan perbuatan siapapun. Bahkan terkadang sengaja oleh Allah balasan kezaliman itu sengaja dibalas nanti di hari kiamat. Tujuannya apa? Biar perbuatan zalim ini semua orang nanti akan melihat balasan bagi orang-orang yang telah berbuat kesamaan. Wal maqalatu al-ashiratu, maqalah yang ke-10. Kalau tadi maqalah ke-9, sekarang maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat, Allah akan memberikan naungan
kepada tiga golongan itu di hari di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat itu orang kumpul di padang mahsyar itu nggak ada atap, nggak ada apa-apa, panasnya luar biasa, sengsaranya luar biasa, sulitnya luar biasa. Pada saat itu ada tiga golongan yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiga golongan itu tidak merasakan kesulitan di padang mahsyar. Walaupun di padang mahsyar lamanya 50.000 tahun, tidak merasa kecapean, diringankan oleh Allah. Rasanya sebentar, enak, tenang. Bahkan di sana di padang mahsyar itu ada golongan orang-orang yang oleh Rasulullah dikasih minuman. Sebelum masuk surga dikasih minuman. Haudul Kautsar itu ada di padang mahsyar. Jadi saat orang-orang yang kehausan, Rasulullah bagi-bagi orang yang digendaki oleh Rasul. Jadi tidak semua orang bisa minum air itu. Dan orang yang digendaki oleh Rasulullah dan dia minum telaga Kautsar itu, maka sekali minum dia tidak akan mengalami haus untuk selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Siapa golongan ini? Nah, ini perlu kita perlu kita ambil bagian. Kalau kita tidak masuk dalam tiga golongan ini, mulai sekarang kita berusaha untuk bisa mendapatkan bagian ini. Yang pertama, al-mutawaddi'u bil makarih. Nah, hampir sama dengan tadi. Orang yang wudhu dengan sempurna di saat sulitnya wudhu, yakni ai fi awqatil masyaqqati wa ya awqatul bardi as-sadidi, yakni di waktu-waktu yang sulit untuk wudhu dengan sempurna, yaitu waktu yang sangat dingin. Ya, sama dengan tadi. Ternyata orang yang wudhu sempurna di musim dingin, di daerah dingin, ini keutamaannya tidak hanya diampuni dosanya, tapi nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diceritakan namanya Syekh Ibnu Abdul Salam. Syekh Ibnu Abdul Salam ini saat itu tinggal di tempat musim salju. Jadi air itu beku semua, saking dinginnya. Ibnu Abdul Salam diuji oleh Allah. Malam itu mimpi basah. Tidak tidur sama istrinya. Kalau tidur sama itu kan mending ya, enak terus dingin. Ini mimpi basah, keluar air mani, bangun malam itu juga harus mandi. Dan caranya mandi Ibnu Salam ini air yang beku dipecah, dihancurkan biar mencair, baru mandi. Bisa dibayangkan kayak apa dinginnya es ini dipakai mandi. Diceritakan dalam kitab itu, mandi ini seakan-akan uratnya putus saking dinginnya. Kalau wudhu kan cuma sebagian anggota tubuh, ini mandi kan semuanya harus basah. Katanya dalam cerita kitabnya itu seakan-akan tulangnya patah, seakan-akan urat-uratnya putus saking dinginnya. Habis itu langsung sholat 2 rakaat. Kuasa Allah, habis sholat ngantuk, tidur lagi, mimpi lagi. Ya Allah, memang diuji sama Allah. Mimpi bangun lagi, mandi lagi, gemeteran lagi, terus sholat lagi 2 rakaat, ngantuk lagi, tidur lagi, mimpi lagi. Ya Allah. Mandi yang ketiga, pas mandi pingsan,
saking dinginnya. Insya Allah. Dan orang yang model seperti ini tentunya ada tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam syariat kalau dingin sekali diperbolehkan tayamum. Kalau sampai menyakiti dirinya, misalnya ibu-ibu pas lagi panas dingin ya, lagi menggigil, demam, terus mau wudhu, mau ngambil air, airnya dingin sekali, takut semakin sakit, boleh kayak. Tapi sekarang gampang ya, ini jadi nyalain kompornya ya, rebus air, hangat-hangat itu pakai wudhu, boleh, wudhu pakai air hangat dari rebusan gampang. Emang kalau di daerah kita kan daerah standar, jadi nggak terlalu panas ya, nggak terlalu dingin. Kalau di daerah dingin memang luar biasa. Nah, saya kalau pulang kadang ya kalau lagi malas mandi kedinginan itu diam-diam merebus air. Bukan merebus air sih ya, mertua saya yang merebus, kalau air kita ambil gitu pakai mandi, karena pesanding dinginnya udah mandi ini udah bau keteknya udah luar biasa, udah mandi dingin sekali, akhirnya pakai air hangat. Kalau orang dulu tinggal di daerah musim salju kan nyalain api sulit. Kenapa? Kayunya pada basah semua. Nah, kalau sekarang kan tinggal kompor ceklek itu udah keluar apinya. Kemudian yang kedua, orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal masyi ilal masajidi fid dzulami li ajri sholati ma'al jamaah. Orang yang berjalan ke masjid di kegelapan. Jadi orang mau sholat jamaah Isya kan malam gelap, mau sholat jamaah ke masjid atau subuh, apalagi ibu ke masjid itu jam 4 sudah ke masjid masih gelap. Ya memang kalau sekarang ya biar ibu ke masjid jam 12 ya tidak gelap ya, orang lampunya nyala. Tapi kalau di zaman Rasulullah dulu ya memang betul-betul gelap, kalau enggak pas bulan purnama. Kok mau datang ke masjid, maka nanti akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa Bu ya. Sama dengan tadi, ibadahnya sama, ternyata keutamaannya itu bertambah. Yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang mau ngasih makan orang yang lapar. Nah, sama lagi dengan tadi. Jadi yang mengangkat derajatnya itu it'amu ta'am. Ternyata orang yang ngasih sedekah makanan kepada orang yang lapar, ini nanti akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang yang membutuhkan naungan, tidak dapat naungan kecuali dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah makanan kepada orang yang lapar ini nggak pandang orang miskin atau orang kaya, namanya orang lapar. Bisa jadi orang kaya belum makan, tidak sempat bulan, dia lapar kondisinya, kita sedekah sama saja pahalanya. Jadi koyitnya ini adalah koyit lapar, gitu ya. Tapi kalau orang miskin ini hampir tiap hari lah lapar, tiap hari kebingungan, maka kalau ada orang yang nanggung hidupnya orang miskin, maka insya Allah jalannya nanti di hadapan Allah lancar, tidak ada kesulitan. Wal maqalatu al-hadiyatu asar, maqalah yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Hai Ibrahim, sebab apa Allah mengangkatmu sebagai khalil? Khalil kan Nabi Nuh, dapat julukan Najiyullah,
orang yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa dapat gelar Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara dengan Allah. Nabi Isa Ruhullah, orang yang rohnya langsung dimasukkan oleh Allah ke rahim Ibu Maryam tanpa melalui seorang laki-laki. Kalau Rasulullah dapat gelar Habibullah, yang artinya kekasihnya Allah. Lalu Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, artinya sama, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kok dapat gelar seperti itu? Qala bisalah sati asya'an, sebab 3 perkara. Jadi Ibu, kalau kita melakukan 3 perkara ini, kita juga sama akan mendapatkan derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang telah diterima oleh Nabi Ibrahim. Apa itu? Ini yang pertama, akhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi. Saya selalu mengutamakan perintahnya atau urusannya Allah dan mengalahkan urusan selain urusannya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau ada 2 kegiatan, mana urusan Allah, mana yang bukan urusan Allah, akan ditinggalkan urusan selain Allah dan akan dipilih urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dengar adzan, jamaah ke masjid, apa lanjut dagangan? Nah ini, maka dipilih lanjut ke masjid. Ini caranya memilih urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wama ihtamantu bima takfilu ghairi ma kuntu bi amri ma tahammulu ghairi minat rizki. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, saya ini gak pernah susah terhadap apa-apa yang menjadi tanggungan Allah untukku. Maksudnya apa ini? Masalah rezeki, masalah kehidupan, tidak pernah susah mikiri masalah kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan manusia ini di bawah tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Jadi kita ini sudah disiapkan rezeki, berbagai sudah disiapkan. Maka sebenarnya kalau kita resah atas rezeki, maka sebenarnya kita resah terhadap urusan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita resah itu sebenarnya tidak ada manfaatnya apa-apa. Resah kita dan membantu kita kemudian rezekinya semakin tambah, enggak. Justru yang membantu rezeki kita semakin tambah, Allah bisa saja merubah takdir kita yang awalnya kita catatannya rezeki sedikit kemudian ditambah oleh Allah. Ini bisa dirubah sebab doa kita. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allah senang, Allah berkenan merubah. Oh sebenarnya ini waktu lahir telah dicatat rezekinya sekian. Oh karena ini rajin berdoa, saya senang doanya, saya tambah jatahnya. Ini urusan Allah, urusan Allah. Begitu juga sebaliknya, Allah juga bisa saja menghilangkan apa yang telah ditetapkan, menghapus. Oh ini jatah rezekinya 1000. Oh dia perilakunya jelek, tak kurangi rezekinya. Ini urusan Allah, urusan Allah. Tapi kalau masalah resah, ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kita. Yang ketiga yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaifi. Wa ma ta'asyaitu, tidaklah aku pernah di sore hari
ma akal tu waktal masa, yakni tidak pernah aku makan di sore hari. Au wa mata goda itu ma akal tu waktal goda, atau dan tidak pernah saya makan di pagi hari illa ma'adaifi, kecuali saya makan bersama tamu-tamu saya. Jadi Nabi Ibrahim tiap hari itu masaknya banyak ya. Dan Nabi Ibrahim tiap hari itu selalu mengundang orang untuk makan. Tidak pernah Nabi Ibrahim makan pagi hari sendirian. Selalu mengundang orang lain, saudara. Saya pernah ya, silaturahmi ke namanya Kiai Almarhum Kiai Haidar. Kiai Haidar itu di sana tamu berapa saja, asal ada tamu tidak boleh ngomong dulu, langsung disuruh masuk ke ruangan makan. Makanannya itu masya Allah menunya kayak ada di rumah makan. Maka tiap hari seperti tamu tiap hari datang, tiap hari dari siapin makanan. Saya pernah ke sana ngojek, tukang ojeknya suruh panggil tukang ojeknya, panggil mau ojek, badannya gede lapar lagi ya. Waduh, kesempatan ada warung gratis, senang sekali orangnya. Ini ya. Ruhiya anna alaihissalam karena yang si mailan au mailani itu bima yakul ma'u alaihissalam. Nabi Ibrahim diceritakan bahwa sampai berjalan 1 mil 2 mil untuk mencari orang ngajak makan. Dan diceritakan minimal Nabi Ibrahim itu pagi dan sore itu minimal di pagi hari ngajak 60 orang minimal. Oh, minimal selamatan tiap hari itu ya. Taksakuran tiap hari 60 orang. Masya Allah dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan derajat yang khusus di sisi Allah, yaitu derajat Khalilullah. Alhamdulillah, ini bicara pengajian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pengajian kita dapat dalamnya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala doa kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Dan mohon doa Al-Fatihah ya. Anak saya yang ada di Jawa lagi ujian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kemampuan dengan ringan untuk menjawab soal-soal ujiannya. Amin. Ala hadihi solihah la hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil qudusan waladi amal faqih al-muqaddam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Yassir umurana wa dunya wal akhirah. Yassir umurana wa dunya wal akhirah ya Allah. Yassir umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi ilmi. Yassir ya Allah, yassir lahu bikal ilmi. Yassir ya Allah, yassir lahu bikal ilmi. Amin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa taqabbalna min ahli ilmi wal khairi wa la taj'al ayyam al-syarri wa dhair. Allahumma ja'alna wa ayyam min ibadika as-salihin wa min ulama al-rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi yawmika wa qul al-arifin. Allahumma zayyinna wa ayyam maqam akhlaq. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi syafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Zurna wa ila Zamzam Muhammad sallallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.